Kalau terjadi kerusakan alat, terjadi seperti kondisi pandemi kemarin, mau diperbaiki oleh teknisi yang harus masuk ke Indonesia karena lockdown tidak bisa masuk, akhirnya kalau di industri farmasi harus stagnan, putus tidak produksi, maka si industrinya akan bangkrut, akan gulung tikar ya. Nah, bagaimana caranya kalau di farmakope sudah ada, kalau bisa dilakukan secara manual, dari kita belajar identifikasi organik, analisis kation anion, ya itu dipelajari baik secara manual maupun secara instrumen nanti secara modern ya. Nah tentunya secara manual ini tetap dilakukan. Nah pada identifikasi senyawaan organik dibagi kation dan anion, keduanya ini memiliki proses yang sama dimulai dari reaksi pendahuluan, penggolongan, kemudian penegasan. Nah, reaksi pendahuluan dan penggolongan ini sebenarnya kalian sudah dapatkan di awal ketika praktikum kimia analisis karena harusnya saling berurutan karena memang kondisi praktikum ini harus dimasukkan 2 materi sebelum UTS ya. Maka titrasi kemarin asam basa maupun iudo itu meloncati dari materi yang ini. Harusnya setelah reaksi pendahuluan materi baru kemudian identifikasi nyawaan organik ini secara istilahnya kalau secara luring itu dites. Nah ini ujiannya. Materi sudah, ini diujikan. Jadi kalau pada senyawaan organik itu kalau secara luring itu kalian mendapatkan sampel oleh teknisi seperti halnya titrasi kemarin dapat sampel dalam pot, bisa padatan, bisa cairan, kalian identifikasi kandungannya apa. Kalau misalkan nanti ketemu di laporannya pertama misalkan kation dia betul maka nilainya 100. Tapi kalau salah bisa disuruh balik lagi untuk teliti atau di analisis kembali sehingga ada sehingga sampai betul ya. Sampai laporannya itu 3 kali. Kalau laporan kedua tentunya nilainya nggak 100, kalau betul akan turun sih seperti 80 dan seterusnya. Anion pun begitu ya adik-adik, sama laporannya. Kadang adik-adik kalau sudah bisa itu dua-duanya langsung dilaporkan, nilainya langsung 100. Nah, proses dari pencarian memastikan si kation atau anion tersebut tentunya dimulai dari reaksi pendahuluan, dia mulai organoleptis, bentuk warna bau, kemudian reaksi nyala api, NICR, CU, dan yang kalian kerjakan di lembar kerja ini adalah yang sesuai dengan yang ada di video. Kalau memang di video pakai kawat NICR, ya ditulis kawat NICR-nya aja di checklist-nya. Kemudian kalau tanpa kawat CU ya udah kawat NICR-nya aja diisi kawat CU-nya. Kemudian reaksi pemijaran, kemudian ada reaksi amalgam, Goodside. Ini tentunya yang dikerjakan saja selama proses yang dilakukan ketika reaksi-reaksi untuk menentukan analisis kation anion yang ada di video. Kalau ada 2, nanti kationnya 2, anionnya 2, karena ada 2 video di situ, maka dibagi nanti beberapa anak yang satu kelompok. Kemudian yang kedua adalah reaksi penggolongan. Di sini adik-adik reaksi penggolongan tersebut reaksi penggolongan di sini kalau senyawanya adalah senyawa yang padatan, maka dilarutkan dulu dalam bentuk larutan zat kasih 1-2 tetes air atau aquades, kemudian ditambahkan HCl4 normal. Nanti kalau dia ngendap di golongan 1, maka memastikan dia di golongan 1 apakah Ag, Hg, dan Pb dengan suatu reaksi penegasan. Ya, reaksi penegasan. Kemudian kalau dia masih dalam bentuknya filtrat, maka akan dilanjutkan dengan dialiri gas H2S dengan pipa bengkok ya, nanti supaya gas H2S-nya tercelup di dalam larutan yang filtratnya tadi yang belum mengendap. Bila terjadi endapan ini golongan 2. Kemudian kalau dia belum endap juga maka dilanjutkan dengan ditambah NH4OH sampai terbentuk endapan sempurna, maka ini adalah golongan 3A. Golongan 3A apa saja itu?
golongan 2, golongan 3 apa saja itu memastikan kemudian belum, maka dikasih H2S lagi 1 menit dan dipanaskan, maka jika terendapkan dia golongan 3B. Jika belum mengendap lagi, maka ditambahkan amonium hidroksida dan amonium karbonat, panaskan selama beberapa menit sampai endapan. Kalau ada endapan, dia ada di golongan 4 atau golongan 5. Dipastikan dengan suatu reaksi penegasan. Reaksi penegasan itu seperti apa? Misalkan seperti ini. Sesuai dengan pertanyaan pretest saya tadi, misalkan ini kalau dia reaksi penegasannya di kation golongan 1 endap ketika dikasih HCl, maka apakah dia perak ataukah merkuri ataukah timbal maka yang spesifik aja ditambahin alkali hidroksida. Alkali hidroksidanya itu bisa KUH atau NaOH. Nah, semua reagen-reagen ini adik-adik sudah ada semua di meja, ada di meja ya, di atas itu semua reagen itu ada. Kemudian misalkan dikasih alkali hidroksida, kalau yang perak maka terjadi endapan coklat, kalau merkuri terjadi endapan hitam, kalau ini endapan hitam di C, kalau dia timbal maka akan terjadi endapan putih. Nah, ini sudah spesifik sekali bisa membedakan golongan 1 di reaksi penegasan. Di reaksi penegasan adik-adik, kalian tidak perlu menghafalkan semua reaksinya ini. Ketika praktikum, kalau luring, itu boleh membawa buku petunjuk praktikum, boleh dibuka. Dan yang kedua, ketika reaksi penegasan, reaksi suatu senyawa itu secara visual bisa dilihat perubahan atau terjadinya reaksi itu dengan 3 ya, timbulnya endapan, warna maupun buih atau gelembung. Nah, itu yang bisa dilihat oleh mata ya. Nah, kalau misalkan nanti diinginkan agak banyak, maka dia akan di reaksi penegasannya akan muncul dengan cara misalkan dengan tabung reaksi. Maka kalau memang diminta dengan tabung reaksi ya dengan tabung reaksi. Kalau senyawanya padatan maka dilarutkan 1-2 tetes dengan Aquades ya. Tapi kalau dia sudah bentuk cairan ya tinggal ditambahkan. Tapi kalau menggunakan papan tetes untuk melihat endapan ataupun perubahan warna itu di papan tetes yang lubangnya ada sekitar lebih dari 10 ya. Maka itu kalau dia bentuknya padatan, masukkan aja padatan sedikit saja. Dalam pot yang dikasihkan teknisi itu sangat sedikit sekali sehingga kita harus berhemat ketika menganalisisnya. Karena ketika di lapangan, ketika kalian menganalisis, kalian misalkan orang BPOM, penganalisis BPOM ataupun penganalisis di suatu lembaga forensik, BNN ataupun di lembaga-lembaga misalkan di Bea Cukai, kemudian di perindustrian perdagangan untuk ekspor itu kan sampelnya biasanya diberikan sedikit. Maka kita harus memanfaatkan sampel itu semaksimal mungkin supaya cukup untuk dianalisis sampai kita bisa menyimpulkan isi dari hasil identifikasi kita, baik kation maupun anionnya. Ya. Jadi sedikit aja ditaruh di papan tetes, ditambahkan misalkan dengan alkali hidroksida. Oh, timbul warnanya putih, berarti ini timbal. Oh, timbul warnanya hitam, berarti dia merkuri. Oh, timbul warnanya coklat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dilihat saja pada reaksi penegasannya, jangan semuanya dikerjakan ini, ya. Jangan semuanya dikerjakan, tapi dicari reaksi-reaksi yang spesifik saja, ya. Tentunya kalau mau mengerjakan semua, karena kita ketika kalau dimanapun juga bekerja itu ada rentang waktu juga. Ketika kalian menganalisis praktikum kimia analisis kualitatif, kalau misalkan nanti kalian luring itu juga terkendala waktu untuk melaporkan, maka harusnya tetap kalian manfaatkan waktunya sebaik mungkin, mana yang memang itu spesifik supaya kita bisa memastikan bahwa sampelnya, kation atau anionnya itu sudah betul ya. Ketika dilaporkan kalau sudah yakin maka akan lebih kalau misalkan betul nilainya akan menjadi maksimal gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan karena sudah kation tadi sudah di lembar kerja,
kemudian dilanjutkan dengan anion ya. Dan anion di sini adik-adik, ini ada reaksi pendahuluan juga di checklist sesuai yang ada di video. Kalau dia di H2SO4 encer, dia positif, positif. H2SO4 pekat, dia positif, ya ditulis positif, dilingkari saja. Kemudian kalau misalkan nggak ada, nggak usah di checklist atau ditandai ya. Reaksi Bilstein nyala api, ini hijau biasanya, ini adalah golongan halogen ya. Itu untuk memastikan reaksi pendahuluan, ada reaksi borat, reaksi asetat dan sebagainya. Kemudian reaksi penggolongannya ini ada NO3, ada BaCl2. Nanti larutan zat tadi kalau dia padetan maka dilarutkan dengan air dikit 1-2 tetes. Kalau dia sudah bentuknya cairan langsung aja ditambahkan asam encer dan AgNO3. Nanti kalau terbentuk endapan itu masuk ke anion golongan apa saja ya. Karena anion juga banyak, ada astat, ada klorat, golongan klorat, bromat, dan iodat, kemudian ada tiosulfat, dan sebagainya. Ada tiosulfat, ada tiosulfit, ada sulfat, ada sulfit, ada nitrat, ada nitrit, ada karbonat, ya. Jadi macamnya banyak, nanti di golongan apa. Kemudian filtrat ditambah AgNO3 2 tetes, kalau masih dalam bentuk cairan belum endap. Dilanjutkan sampai dia timbul endapan. Kemudian kalau yang kedua dari golongan BaCl2, larutan zat tambah HCl encer ditambah BaCl2. Kalau dia endap maka dia golongan apa. Kadang adik-adik itu sudah pinter, biasanya kalau Ag itu gabungannya kalau enggak ini agak-agak nebak juga gitu ya. Tapi nebaknya itu artinya nebak yang ilmiah gitu ya. Jadi dicoba di penggolongannya, oh kok pas, dicoba ke penegasannya kok pas gitu ya. Jadi nanti kalau pas di penegasannya, datanya sudah sesuai, maka dia bisa menyimpulkan, oh ini kationnya, oh ini anionnya. Sehingga nanti di laporannya pada kesimpulan itu tidak asal menyimpulkan, tapi sudah ada dasar ilmiahnya pembahasannya, karena sudah ada dasar berdasarkan penegasannya, berdasarkan penggolongannya, berdasarkan pendahuluannya, itu saling berikatan erat, ada benang merahnya, saling mendukung gitu ya, sehingga nanti pembahasannya akan jadi lebih jelas untuk mendukung data yang sudah ada untuk mendukung kesimpulan adik-adik ketika melihat praktikumnya ya. Jadi kalau sekarang masih daring ya untuk melihatnya, tapi kalau ketika luring kalian kan melakukan sendiri. Jadi untuk menyimpulkannya itu ada dasarnya, nggak asal nebak ya. Untuk misalkan ada bentuknya ya. Nah, ini untuk refil nyala hijau. Ini ada nyalanya hijau ya. Nah, ini akhirnya dia menyimpulkan suatu golongan halogen, terutama klorida. Nah, ini contoh nitrit dan nitrat seperti yang saya tanyakan tadi. Nah, ini ada reaksi spesifiknya, yaitu cincin coklat. Ketika dia sama-sama dikasih asam sulfat pekat, setelah dipanaskan, maka akan ditambahkan ferrosulfat. Tapi kalau si nitrat, kalau ada anion nitrat, kalau ditambahkan ferrosulfat di dinding tabung reaksinya akan terbentuk cincin coklat. Jadi naruhnya itu di dinding netesin reagennya supaya terbentuk cincin coklat. Tapi kalau si nitrit ditambah asam sulfat pekat, kemudian ditambahkan timbul gelembung ya. Di awal sudah timbul gelembung, kemudian yang berwarna coklat, tapi ketika ditambah FeSO4 atau ferrosulfat maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Bedanya coklat dan hijau ketika ditambahkan ferrosulfat. Coklat, cincin coklat kalau dia nitrat, cincin coklat dia kalau bentuk anionnya adalah nitrat, tapi kalau nitrit dia berubah menjadi warna hijau. Nah, ini untuk membedakan senyawa anion yang mirip ya, nitrat, nitrit, sulfat, sulfit ya, kemudian tiosulfat, tiosulfit, kemudian klorat ini, bromat, iodat, kemudian si klor, brom dan iod, jadi Cl, Bri ya, borat, kemudian fluorida, kemudian
banyak sekali ya, sulfit ini ya, fosfat, nah oksalat, karbonat itu pasti akan beda. Nah, reaksi penegasan ini adik-adik dicari yang spesifik aja yang berbeda dengan yang lainnya. Kalau misalkan sama dalam mirip ya, nitrit, nitrat, sulfat, sulfit itu kan mirip, itu dicari yang paling spesifik. Sehingga nanti akan memudahkan untuk memastikan apa itu kation atau anionnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf ya, saya terlambat ini, mungkin 15 menit saja.